Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Rifai Jaini. Saya di sini sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Juniati. Saya berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Nanda Karista Cahya Wulandari. Saya sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Nuraini Vita Rahmawati. Saya sebagai kameramen dan editor. Dan saya Nisa Almadewi sebagai editor. Di sini kelompok kami akan menampilkan simulasi tentang komunikasi pada keluarga pasien. Selamat menyaksikan. Prinsip komunikasi keluarga. Semua perilaku adalah komunikasi, informasi atau isi, dan perintah atau instruksi, berhubungan dengan pemberian tanda-tanda baca atau rangkaian komunikasi, isyarat dan sesuatu hal yang dilakukan, pola interaksi berulang, dan perilaku seorang pelaku interaksi melengkapi perilaku pelaku interaksi lainnya. Prinsip komunikasi terapeutik. Hubungan perawat dengan klien saling menguntungkan. Perawat harus menghargai keunikan klien dan memahami perasaan dan keluarga atau klien, menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan, dan menciptakan hubungan saling percaya. Ibu Nisa, umur 25 tahun, dirawat di Rumah Sakit Permata di ruangan Dahlia B dengan ditemani suaminya dikarenakan menderita sakit mah. Ibu Nisa sering mengalami sakit mah dan sudah 2 kali sampai masuk rumah sakit. Pagi ini, perawat Jumi dan perawat Nanda akan memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Nisa, yaitu suaminya, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sakit mah. Dengan tujuan agar keluarga dapat bertindak untuk mencegah sakit mah, maupun memberi pertolongan pertama kepada Ibu Nisa apabila sakit mah datang kembali. Assalamualaikum. Selamat sore Pak, perkenalkan saya perawat Juni dan rekan saya perawat Nanda yang berjaga hari ini di shift sore dari jam 3 sampai jam 8 malam. Apakah benar Bapak suami dari Ibu Nisa? Selamat sore, ya betul, saya suaminya, Mbak. Nah, Bapak siapa ya? Nama saya Fauzan Ahmad. Lebih suka dipanggil apa Pak? Pak Fauzan. Oh ya, istri Bapak sudah berapa kali masuk RS dengan penyakit seperti ini Pak? Istri saya masuk ke rumah sakit ini dengan kondisi mah sudah 2 kali. Baik Bapak, kami ingin berdiskusi dengan Bapak tentang pertolongan pertama pada penderita mah. Kurang lebih waktunya 20 menit, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia Mbak. Baik Bapak, mari ikuti kami. Ya, Silakan duduk Bapak. Baik Pak Fauzan, apakah Bapak tahu penyakit mah itu seperti apa? saya hanya tahu bahwasanya penyakit mah itu adalah penyakit lambung yang biasanya kambuh kalau kita makan pedas. Sebenarnya apa yang Bapak katakan itu benar, namun penyakit mah sendiri adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung akibat kondisi tertentu, yaitu luka terbuka pada lapisan dalam lambung maupun infeksi bakteri. Oh begitu ya Sus, tapi istri saya kalau sudah kambuh pasti merasa sangat kesakitan Sus. Jadi saya sering bingung apa yang harus saya lakukan karena sering tiba-tiba kambuh. Memang benar Pak, penyakit mah memang sering kambuh secara tiba-tiba.
Namun, kita sebagai keluarga dari pasien yang menderita penyakit MAH bisa mengamati gejala dan mengurangi pantangan yang dapat memperparah penyakit MAH tersebut. Boleh saya jelaskan gejalanya terlebih dahulu, Pak? Boleh, Sus? Emang apa saja gejalanya? Untuk gejala dari penyakit MAH ada beberapa macam, diantaranya nyeri pada bagian lambung, nyeri ulu hati, bersendawa, terus-menerus, dan muntah. Apakah di antara gejala yang saya sebutkan tadi istri Bapak sering mengalaminya? Ya, Sus. Istri saya kalau kambuh penyakit MAH-nya pasti muntah dan merasa nyeri. Cuman saya baru tahu kalau nyeri ulu hati itu juga termasuk gejala penyakit MAH. Saya kira penyakit lain, kadang saya khawatir. Benar, Bapak. Nyeri ulu hati juga termasuk gejala penyakit MAH. Nah, sekarang karena Bapak sudah mengetahui beberapa gejala penyakit MAH, jika istri Bapak mengalami hal-hal tersebut, Bapak harus segera tanggap untuk memeriksakan istri Bapak ke dokter atau sementara minum obat MAH ya, Pak. Ya, Sus, saya akan ingat gejalanya. Nah, selain mengenali gejalanya, Bapak juga harus tahu apa saja penyebab kambuhnya penyakit MAH. Jadi tidak hanya karena makanan pedas saja ya Pak, tapi bisa disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, sering telat makan, makan makanan pedas, berminyak, dan berkafein seperti kopi, teh, dan lain-lain. Serta stres juga dapat memicu kambuhnya MAH. Wah, saya baru tahu ya, Sus, penyebabnya itu banyak sekali. Lalu, apa yang harus saya lakukan agar istri saya tidak sering kambuh, Sus? Bapak bisa membantu menasihati pasien dengan menerapkan beberapa pencegahan, di antaranya makan secara perlahan dan porsi kecil, membatasi makanan berlemak, terlalu pedas, serta minuman berkafein seperti kopi, teh dikurangi ya Pak. Baik, Sus, saya paham. Suster telah menjelaskannya lebih detail. Alhamdulillah kalau Bapak sudah mulai tahu dan paham. Oh iya Pak, pesan saya satu lagi, diusahakan istri Bapak juga tidak terlalu sering stres ya Pak, karena itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Terima kasih ya, saya sudah dijelaskan lebih baik. Baik Bapak Fauzan, setelah kita berdiskusi tentang cara pertolongan pada penderita MAH, bagaimana tanggapan Bapak? Saya jadi lebih paham mengenai tentang penyakit MAH, kemudian cara menangani penyakit MAH, dan juga jenis-jenis makanan yang tidak dianjurkan atau mesti dihindari oleh penderita MAH. Begitu, Sus. Baik Pak, nanti pukul 7 malam kami akan ke ruangan istri Bapak untuk memeriksa keadaan fisik istri Bapak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Sepertinya belum ada, Sus. Baik Bapak Fauzan, jika Bapak membutuhkan bantuan dari kami, silakan Bapak bisa ke ruang rawat untuk menemui kami. Terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya. Kami pamit dahulu. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore, Sus.